Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali bersama saya dengan Ibu Dita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, untuk video kali ini tentunya berbeda dengan video sebelumnya ya. Materi kali ini adalah tentang cerita fantasi. Wah, apa sih itu cerita fantasi? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak materi berikut ini. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan bagian dari teks narasi, yakni sebuah teks yang tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu yang ditentukan. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Ceritanya berkembang dari tahap pengenalan seperti apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, serta adanya sebuah konflik dan akhir dari sebuah cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan kata KBBI, fantasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan khayalan. Oleh karena itu, fantasi sering disebut imajinasi atau khayalan. Jadi, fantasi adalah cerita fiksi bergenre imajinatif yang diciptakan oleh penulisnya. Menurut Goris Keraf, jenis teks narasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Apa sih narasi ekspositoris? Nah, narasi ekspositoris mempunyai sasaran penyampaian informasi secara tepat mengenai suatu peristiwa dan tujuannya yaitu untuk menambah informasi dan memperluas pengetahuan pembaca terhadap kisah seseorang dan bahasa yang digunakan yakni lugas dan mudah dipahami. Sedangkan narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya khayal para pembaca, misalnya dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Fantasi dibedakan menjadi dua, yakni fantasi aktif dan fantasi pasif. Apa sih pengertian dari fantasi aktif? Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Sebagai salah satu contohnya adalah seorang pelukis yang sedang melukis, seorang penulis yang menulis, dan seorang perancang yang merancang. Sedangkan pengertian dari fantasi pasif itu sendiri adalah fantasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran. Seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Sebagai salah satu contohnya adalah melamun. Ya, ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Dan ciri umum ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, cerita fantasi mengandung kejadian atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, cerita fantasi memiliki ide cerita. Yang ketiga, cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh dalam cerita fantasi unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita fantasi bersifat fiksi. Dan yang keenam adalah bahasa. Ya, sekarang kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri umum fantasi. Yang pertama itu adalah cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi nyata. Temanya seperti magic, supranatural, atau futuristik. Cerita fantasi memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal si penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata
dan dunia khayal yang diciptakan si pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya seperti apa ya? Ya, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Tokoh dalam cerita fantasi unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Cerita fantasi bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi fantasi. Fantasi yang digunakan penulis harus sesuai dengan observasi yang telah dilakukan. Bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan bervariasi, kata cukupnya sangat menonjol. Bahasa yang digunakan sangat variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Negeri kincir namanya Belanda. Lihat di peta bentuknya naga. Selamat pagi teruntuk Anda agar semangat kian terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.